Murtad boleh Pak kita bunuh Pak. Ini ada alasannya, ada. Karena orang murtad itu ketika mereka keluar daripada Islam, mereka akan menyerang Islam Pak. Dan dia menjadi musuh Pak. Itu alasan Nabi kenapa. Itu terjadi Bapak Ibu. Terjadi. Apa yang terjadi ketika masa Nabi? Ketika masa baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam perpindahan kiblat. Dalam perpindahan kiblat. Ini sejarah nih. Dalam perpindahan kiblat itu banyak sekali yang murtad itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kabilah-kabilah Quraisy yang ada di Yasrib itu, mereka masuk Islam, mereka kemudian berbaiat kepada Nabi itu karena karena mereka tahu bahwa kiblatnya ketika itu adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, itu kiblatnya. Sehingga orang Yahudi ini merasa kiblat kita sama. Setelah Nabi sampai di Kiblatain, yang hari ini disebut dengan Kiblatain, ketika Nabi sedang sholat dengan para sahabat, turun perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berbalik Pak. Yang tadinya sedang sholat, Nabi sedang sholat, turun perintah, Nabi berpaling dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setengahnya murtad. Apa jawaban mereka terhadap Nabi? Anda gila. Nabi dikatakan gila. Dan mereka keluar daripada Islam murtad. Yang hadir ketika itu setengahnya murtad. Kenapa? Karena ketika itu Yahudi yang masuk Islam tadi, mereka merasa ada kesamaan dengan Nabi ketika Masjidil Aqsa kiblatnya sama. Dan orang Yahudi kiblatnya memang itu. Sehingga ketika perpindahan itu liyusabbita bihi fuad. Kata Allah, kami pengen tahu yang mana yang betul-betul beriman. Ketika dipindahkan ke Masjidil Haram, itu orang-orang Yahudi yang tadi masuk Islam keluar daripada Islam. Dan ketika mereka keluar daripada Islam, yang tadinya tergolong sahabat Nabi, mereka keluar daripada Islam, mereka kembali menyerang Islam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah. Terkhusus bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki yang luas. Kemudian Allah istiqamahkan kita semua dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah anugerahkan kita sifat pejuang agama yang selalu memperjuangkan nilai-nilai agama di tengah huru-hara fitnah yang begitu besar yang kita hadapi hari ini. Maka Bapak Ibu, satu nasihat yang disampaikan oleh para ulama dan juga Nabi menyampaikan dalam hadisnya, as-sabir ala dinihi qal qabid alal jamri. Bersabarlah dengan keadaan hari ini yang kita hadapi. Orang yang bersabar dengan keadaan hari ini di zaman yang penuh fitnah, kata Nabi, mereka seperti orang yang sedang memegang bara api. Keselamatan mereka hanyalah pada kesabaran mereka. Istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, insya Allah Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kita. Kemarin terakhir sampai tujuan pembunuhan. Nah, ini yang kita tulis kemarin adalah dunia, kekuasaan, kedudukan dan kehormatan atau kehormatan. Allah berkata di dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Kata Allah, "Fajazauhu jahannam." Ini kalimatnya simple, tak perlu lagi pemahaman yang lebih dalam sebenarnya. Kata Allah, "Man qatala aw wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam."
khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahum azaban 'azima. Yang pertama, orang yang membunuh itu kata Allah langsung diancam neraka jahanam. Itu tidak ada lagi konsep, tidak ada lagi di situ tawar menawar. Tetapi orang yang membunuh ini mesti ada motif. Ada motifnya yang harus dipahami terlebih dahulu. Umar bin Al-Khattab ketegasannya dalam ketika beliau menjadi seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi seorang khalifah. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi seorang khalifah. Pada masa Harun Ar-Rasyid, pada masa Malik bin Marwan, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, pada masa Abdul Hamid. Yang kedua, apa yang saya sebutkan tadi, nama-nama para khalifah-khalifah yang sangat arif dan bijaksana pada kasus pembunuhan. Satu ketika ada seseorang yang telah melakukan pembunuhan di masa Umar bin Al-Khattab. Jadi ketika beliau membunuh orang tersebut, kemudian ketika ingin diqisas, ingin disidang oleh Umar bin Al-Khattab, dibawa dan ditanya, apa alasan engkau membunuh? Jawabannya sederhana, aku menjaga kehormatanku dan kehormatan keluarga. Ketika itu hukum yang diberikan tidaklah hukum mati. Jadi kalau ada orang membunuh dalam Islam, an-nafsu bin nafs. Jadi jiwa dengan jiwa. Jadi orang yang membunuh maka dia harus dibunuh. Pada konteks ini itu disesuaikan dengan kondisi. Artinya apa? Tidak semenah-menah para khalifah terdahulu. Memang mereka menjalankan hukum Islam. Tetapi hukum Islam yang dijalankan menyesuaikan pada kondisi kepemimpinan ketika itu. Menyesuaikan kepada arif dan bijaksananya seorang pemimpin. Dan ini yang disampaikan. Apa kata Umar bin Khattab? Apa alasan anda membunuh? Alasan dia membunuh ketika itu menjaga kehormatannya. Kita ambil contoh. Ketika bapak dibegal di tengah jalan. Duh, bapak otomatis jaga diri. Tidak mungkin, ambillah. Daripada aku membunuh kau, lebih baik kau bawa aja lah. Tidak mungkin. Mesti kita melawan. Atau kalau kita tak berani, paling tidak kita kabur, kita cari bantuan. Tapi dalam kondisi tersebut ketika kita melawan, kemudian terbunuhlah lawan kita tadi. Secara hukum kita tidak dikenakan hukum dan tidak dibebankan hukum. Tidak dibebankan hukum. Secara hukum. Yang menjadi masalah hari ini adalah tergantung posisi hukum tadi. Kuat ke sebelah mana? Kuat ke sebelah orang yang dibegal atau kuat ke sebelah orang yang membegal? Kalau kuat sebelah orang yang dibegal aman. Tapi kalau kuat dari sebelah orang yang membegal, misal ada yang membegal si A misalkan. Ternyata yang membegalnya orang kaya. Bisa dia suap menyuap, selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Kasus sebelumnya. Tahun 2017 kasus itu terjadi. Seorang pemuda menjaga diri dia ketika dia dirampok, ketika dia dibegal di tengah jalan. Di salah satu kota di Indonesia. Dan ini viral waktu itu. Dan beliau yang masuk penjara. Karena dia menjaga diri dia, kehormatan dia, dan dia di penjara. Wah, ini unik. Di dalam agama Islam tak seperti itu. Ada orang yang menjaga harga diri dan kehormatannya, baik itu harta dia. Perampok masuk ke rumah kita. Pencuri masuk ke rumah dan tantangannya kematian. Maka pada kondisi seperti itu, ketika kita melawan dan mohon maaf pencurinya terbunuh oleh tangan kita, dalam agama kita tidak disalahkan. Konteks ini menjaga. Maka hukum ini terikat dengan hukum Islam. Ada namanya maqasidus syariah. Menjaga tujuan-tujuan agama, maqasid. Salah satunya ada hifzul mal, ada hifzul nafas, menjaga jiwa, menjaga harta, dan ada juga menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, hifzul nafas, hifzul nasl. Di dalam hukum Islam saja, dalam tujuan-tujuan syariat Islam saja, kita dibenarkan, sangat dibenarkan menjaga jiwa, menjaga harta. Maka hukum menjaga harta kita, kehormatan kita, harga diri kita,
menjaga harga diri atau kehormatan agama, itu hukumnya wajib. Jadi ketika ada orang yang mengganggu, kita wajib melawan, wajib kita melawan. Dan ketika kita melawan pada kondisi yang bersamaan dan meninggal orang yang melakukan perampokan, pencurian terhadap kita atau apapun itu, dia ingin bunuh kita tapi yang mati malah dia, itu tidak bisa disalahkan. Dan tidak ada hukum yang sebenarnya mengatur hukum ini kecuali membenarkan perilaku orang tersebut. Nah, ini penting untuk dipahami. Pada konteks ini, orang yang membunuh, misalkan membunuh pencuri tadi, itu orang yang tidak sengaja. Membunuh dengan tidak sengaja, membunuh dengan menjaga kehormatan, dengan menjaga harta, dengan menjaga jiwa dan lain sebagainya. Dan ini di dalam Islam bukan membunuh namanya, tapi bertahan. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhad. Aku diperintahkan oleh Allah, kata Nabi, untuk bertahan, menyerang setelah diserang. Kalau dia tak menyerang kita, kita tak usah serang dia. Loh, sekarang bukan tidak begitu, saling serang malah. Yang serang saya serang dia. Nanti kita sebutkan model pembunuhan itu, Bapak Ibu. Sampai sini paham ya, Bapak Ibu ya. Jadi motif pembunuhan itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Yang sengaja itulah yang kemudian yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ada orang merampok sekaligus bunuh. Kasus hari ini, kata Nabi dalam riwayatnya, kata Nabi dalam hadis yang lain, kata Nabi, kelak di akhir zaman kalian akan melihat orang saling berbunuh. Dan kalian akan melihat begitu banyak pembunuhan-pembunuhan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setiap waktu kita melihat kasus pembunuhan. Setiap hari kita melihat berita pembunuhan. Baik anak yang membunuh orang tua, suami membunuh istri dan sebaliknya. Kasus ini, kata Nabi, kelak di hari kiamat, di akhir zaman, kata Nabi, akan banyak kalian jumpai orang-orang begitu mudah membunuh jiwa orang lain. Saking tak berharganya jiwa itu. Palestina sampai hari ini sudah berapa, Bapak Ibu? Sampai hari ini sudah berapa banyak? Dari data yang terbaru saja, sekitar 80.000 jiwa sudah melayang dalam waktu 1 pekan. 1 pekan. 1 pekan itu berapa? 1 minggu. Itu 80.000. Yang sakit sekitar 163.000. Begitu mudahnya bagi mereka memandang jiwa manusia tadi. Jadi bagi mereka jiwa itu tak berharga. Apa tujuan Israel membunuh Palestina? Sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Apa tujuannya? Tujuannya cuma satu. Kedudukan. Kedudukan itu maksudnya apa? Ingin mendudukkan tanah Palestina sebagai bentuk tanah nenek moyangnya Israel. Padahal mereka melakukan permintaan itu dengan cara yang tidak sopan, tidak baik. Kepada Sultan Abdul Hamid. 50 tahun sebelum runtuhnya Turki Utsmani. Apa yang terjadi? Dalam bahasa yang sama, runtuh Turki Utsmani, Kemal Atatürk diberikan sebidang tanah oleh Kemal Atatürk, yang hari ini sebidang tanah itu menjadi tanah beneran bagi mereka. Dan hari ini meluas. Dan bagi Israel itu bukan Palestina saja. Semua orang yang menyangkut atau melawan kepentingan mereka bunuh. Harga diri mereka, nyawa mereka itu tak lebih daripada nyawa binatang. Nyawa kita ini tak lebih daripada nyawa binatang. Jadi kapan mereka mau bunuh itu urusan. Itu terserah mereka. Saking tidak berharganya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu dipahami bahwa di akhir zaman itu, kata Nabi, memang pembunuhan itu marak. Pembunuhan itu marak. Maka jaga anak, cucu dan lain sebagainya, tolong dijaga. Hari ini salah gaul kita susah. Salah gaul susah. Salah pergaulan anak kita, bertengkar, nyawa melayang. Nyawa yang melayang. Tukang parkir bisa membunuh kawan sendiri hanya gara-gara lahan parkir. Ini kasus 2022. Rame tukang parkir membunuh kawan sendiri hanya gara-gara rebutan lahan parkir. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ada motif, ada tujuan.
Mengapa mereka membunuh? Nah, membunuh tadi ada dua macam. Satu yang sengaja, satu yang tidak sengaja. Yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah yang sengaja. Yang tak sengaja Islam tak bisa katakan. Dan tidak ada hukuman terkecuali ada orang yang motif-motif tertentu ingin melakukan pembunuhan dengan gaya-gaya tertentu. Yang tadi kita sampaikan. Tetapi tak sengaja kita membunuh dalam bertahan, maka di dalam Islam itu tidak dipermasalahkan. Nah, ancaman yang tadi Allah berikan kepada pelaku pembunuh tadi, yang membunuh dengan sengaja. Apa ancaman bagi Allah dari Allah? Satu, neraka jahanam. Dan mereka kekal di dalamnya. Tapi kalau sebelum mati, taba ilallah, bertaubat dia kepada Allah sebelum dia mati, fataqabbala taubatahu. Allah terima taubatnya. Ini Bapak Ibu jangan pernah merasa bahwa Islam itu akan meninggalkan pelaku-pelaku kezaliman. Tak. Bahkan Allah lebih dekat bersama mereka ketimbang kita, Bapak Ibu. Qul li'ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah. Kalimat pertama, yang kedua la taqnatu min rahmatillah. Jadi orang yang banyak dosa dia, yang sudah israf, 100 orang yang dibunuh dia, masih ada pintu taubat bagi mereka. Sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, kalau mereka taubat, Allah terima taubat mereka. Termasuk sekalipun syirik. Sekalipun dosa syirik. Kalau bertobat. Kalau tak bertobat, kekal di dalam neraka, khalidan fiha. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepada mereka dan murka. Jadi orang yang pernah membunuh jiwa manusia, satu orang saja, faka'annama qatalan nasa jami'an. Orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap manusia dengan sengaja, maka dia seakan-akan dosa dia sama membunuh dengan sekian banyak manusia. Satu orang yang dia bunuh. Tapi kalau kami bunuh binatang bagaimana, Pak Ustaz? Nah, jangan samakan binatang dengan manusia. Itu namanya menyamakan. Baik Bapak Ibu ya. Nah, kalau satu orang saja yang kita bunuh, faka'annama qatalan nasa jami'an. Seorang sahabat Nabi, ketika dia membunuh dengan tak sengaja, dia membunuh sahabat dia, kawan dia, artinya sesama agama dia, sesama muslim, penyesalan dia begitu besar. Datang dia kepada Nabi, dia katakan, bagaimana Nabi? Aku sudah membunuh saudara kita, sesama muslim. Ketika dia hendak dibunuh, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Oh, itu diancam sama Nabi. Ketika orang ingin dibunuh, bersyahadat dia. Usamah itu seorang sahabat Nabi, panglima perang. Oh, itu gagah sekali kalau dalam berperang. Satu ketika orang kafir Quraisy tadi ingin membunuh Nabi. Ketika ingin membunuh Nabi, diperangi oleh Usamah. Ketika pedangnya Usamah ingin sampai ke leher musuh tadi, seketika musuh tadi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Yang tadinya pedang itu melayang, langsung di stop sama Nabi. Tapi ternyata kata Usamah, dia itu menipu, langsung dibunuhnya. Apa kata Nabi kepada Usamah? Andai kata dia betul bertobat kepada Allah dan masuk ke dalam Islam dan Allah terima Islamnya, maka terkutuklah anda dan celakalah dirimu. Menyesal. Tapi kalau dia menipu, itu yang menjadi masalah hari ini. Karena orang hari ini tak sama dengan dulu. Kalau orang hari ini betulan tak, orang hari ini dia pura-pura menipu dia. Pura-pura bersyahadat, pura-pura masuk Islam. Orang yang sudah tidak menyerang saja dia masuk Islam pura-pura tapi menghancurkan Islam dari dalam. Nah, ini gaya-gaya orang sekarang. Kalau dahulu lain cerita dalam perperangan. Sehingga ketika itu kata Nabi, celakalah engkau. Bertaubatlah. Usamah tadi diperintahkan oleh Nabi, bertobatlah kepada Allah. Semoga Allah menerima taubatmu. Itu satu orang. Dan kasus yang sama ketika ada seorang pemuda membunuh 99, datang kepada rahib, seorang pendeta atau yang mengerti ahlul kitab. Rahib itu ahlul kitab, yang mengerti ahlul kitab. Apa kata rahib tadi? Allah tak terima tobat orang macam kau ni. Dia tak akan terima. Dosa kau banyak, tak akan Allah terima. Dibunuhnya rahib tadi, jegap jadi 100. Hadisnya masyhur dalam kitab Al-Arba'in, karangan Imam An-Nawawi. Dibunuh jadi 100, lengkap jadi 100. Kasus ini pernah terjadi di Medan, Sumatera Utara.
Ya Allah, ya Rabbi. Ketika itu yang dibunuh bukan laki-laki tapi perempuan. Setelah dilakukan hubungan atau diperkosa kalau bahasa kitanya, diperkosa baru dibunuh. Nah, siapa nama ini dulu nih? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang dibunuhnya ditanam di tebu, pohon tebu. Ya Allah. Siapa? Dukun-dukun itulah pokoknya waktu itu dukun itu. Cita-cita dia harus membunuh 99 orang biar dapat kekebalan, ilmu kebal gitu. Baik, itu lebih gila lagi kalau begitu. Itu dosanya banyak itu, sudah membunuh, sudah syirik, sudah kafir itu sudah kafir betul itu orang-orang seperti itu. Banyak dosanya, berzinah dia. Jadi banyak dosanya. Nah, banyak kali dosa dia kata Allah. Qul li'ibadiyalladzina asyrafu. Mereka disebut dengan israf. Dosa dia sudah berlebihan. Tapi Allah turunkan salah satu sifat terbaik Allah terhadap orang yang sudah banyak dosa tadi, rahmat. Yang Allah turunkan rahmat. Kalau dosanya cuma satu, Allah turunkan ghafar. Ghafar itu pengampun. Tapi kalau dosanya saking banyak dosanya, Allah manggilnya dengan kalimat yang baik. Kalimat yang paling baik itu ketika dipanggil adalah qul li'ibadi, ibad. Katakan untuk hamba-hambaku kata Allah. Nah, itu lebih baik lagi Pak. Itu kalimat paling halus. Ketika Allah memanggil hambanya dengan kalimat ibadi, itu kedekatan Allah dengan hamba tersebut sangat dekat. Maka kalimat yang turun, sifat yang turun kepada pelaku dosa yang begitu besar, bahkan saking besarnya dosa-dosa mereka, Allah turunkan sifatnya sebagai sifat pemurah yang disebut dengan rahmat. Fir'aun kurang apa? 2 nabi turun sekaligus. Saking baiknya Allah kepada Fir'aun yang sudah ngaku Tuhan saja, Allah turunkan 2 sekaligus nabi untuk bisa mengajak Fir'aun ini taubat. Baik, kembali kepada poin tadi. Wala'anahu, Allah kemudian melaknat dia. Allah laknat. Sudah berapa tuh? Jahanam. Kekal di dalamnya. Allah murka kepada dia. Allah laknat dia. Dan Allah janjikan bagi dia azab yang sangat besar. Walahu azabun azim. Di dalam hadis yang lain dikatakan, dikatakan Allah tak mau melihat mereka. Allah tak mau mensucikan mereka. Allah tak mau berbicara dengan mereka. Oh, bayangkan tambah 3 lagi Bapak Ibu. Berarti berapa? 5 tambah 3 8. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini Bapak Ibu. Jadi membunuh ini tidak gampang. Begitu berat dosanya bagi seorang pembunuh. Dan harus kita menjaga diri kita. Demi dunia hari ini orang rela membunuh. Kita ambil kasus yang sangat nyata Bapak Ibu. Tapi ini kasusnya kita pakai inisial saja. Ada seorang pemuda, ini dalam konteks menjaga kekuasaan. Demi untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Ini tidak di Indonesia. Kalaupun terjadi di Indonesia mungkin kita anggap itu inisial saja. Yang dia bunuh adalah abang dia sendiri yang satu ayah. Itu demi apa? Demi kekuasaan. Abang kandung dia bunuh. Meskipun satu ayah, itu tetap satu kandung. Dan ini terjadi Bapak Ibu pada masa tabi'in, pada masa tabi'in, pada masa tabi'in, pada masa Daulah Abbasiyah, seorang pangeran membunuh paman kandung dia, adik daripada ayah dia bunuh demi mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau hari ini kita temukan ada orang rela membunuh orang lain demi kekuasaan dia, demi apa lagi namanya itu, dinasti dia, itu sudah pernah terjadi masa itu. Pertanyaan kita, kok begitu mudahnya mereka membunuh jiwa orang lain? Kok tidak berharganya jiwa orang itu di hadapan mereka? Karena satu, tujuan mereka tadi adalah kekuasaan, kedudukan, kemudian dunia. Tak ada tujuan lain, tak ada. Apa tujuan dia membunuh tukang parkir tadi? Menjaga kehormatan. Apa tujuan lagi? Dunia. Bahkan demi sesuap nasi pun bisa nyawa melayang. Hanya demi sesuap nasi. Begitu tak berharganya diri manusia hari ini. Kemudian Allah katakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar
Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq. Tidak ada yang boleh membunuh manusia kecuali yang benar-benar dibenarkan oleh agama. 3. Dalam hadis Nabi 3. Kita boleh membunuh orang itu 3. Dan itu pun ada prosedur tertentu, tidak bisa sembarangan. Yang pertama kata Nabi, murtad. Man irtadda an dinihi damuhu halal. Orang yang keluar daripada Islam, darah dia halal. Boleh berarti setiap orang yang murtad boleh kami bunuh, Ustaz. Itu dalam Islam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang membela diri saja kita salah, apalagi membunuh. Kita bela diri tak sengaja orang mati, awak masuk penjara. Apalagi kalau kita sengaja membunuh. Dalam Undang-Undang Dasar kita sebenarnya tidak juga. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak membenarkan. Tidak membenarkan. Bahkan dibenarkan kalau seandainya kalau tak sengaja kita membunuh orang yang tadi membegal kita dalam undang-undang itu, kita dibenarkan. Hanya saja tergantung siapa yang punya dana, yang punya duit, itu maksud saya. Kembali pada poin yang kedua tadi. Dalam konteks itu yang tadi kita sampaikan, orang-orang yang membunuh itu punya ada prosedur-prosedur tertentu yang dibenarkan oleh Islam. Satu, ketika dia irtad, murtad. Orang murtad boleh Pak kita bunuh, Pak. Ini ada alasannya, ada. Karena orang murtad itu ketika mereka keluar daripada Islam, mereka akan menyerang Islam, Pak. Dan dia menjadi musuh, Pak. Itu alasan Nabi kenapa. Itu terjadi, Bapak Ibu. Terjadi. Apa yang terjadi ketika masa Nabi? Ketika masa baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam perpindahan kiblat. Dalam perpindahan kiblat, ini sejarah nih. Dalam perpindahan kiblat itu banyak sekali yang murtad itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kabilah-kabilah Quraisy yang ada di Yasrib itu, mereka masuk Islam, mereka kemudian berbaiat kepada Nabi itu karena mereka tahu bahwa kiblatnya ketika itu adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, itu kiblatnya. Sehingga orang Yahudi ini merasa kiblat kita sama. Setelah Nabi sampai di Kiblatain, yang hari ini disebut dengan Kiblatain, ketika Nabi sedang sholat dengan para sahabat, turun perintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Berbalik, Pak. Yang tadinya sedang sholat, Nabi sedang sholat, turun perintah, Nabi berpaling dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setengahnya murtad. Apa jawaban mereka terhadap Nabi? Anda gila. Nabi dikatakan gila. Dan mereka keluar daripada Islam murtad. Yang hadir ketika itu setengahnya murtad. Kenapa? Karena ketika itu Yahudi yang masuk Islam tadi, mereka merasa ada kesamaan dengan Nabi ketika Masjidil Aqsa, kiblatnya sama. Dan orang Yahudi kiblatnya memang itu. Sehingga ketika perpindahan itu liyusab bitabihi fuad. Kata Allah, kami pengen tahu yang mana yang betul-betul beriman. Ketika dipindahkan ke Masjidil Haram, itu orang-orang Yahudi yang tadi masuk Islam keluar daripada Islam. Dan ketika mereka keluar daripada Islam, yang tadinya tergolong sahabat Nabi, mereka keluar daripada Islam, mereka kembali menyerang Islam. Salah seorang, saya lupa namanya Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang gagah masuk Islam dari keturunan Yahudi, masuk Islam dan dianggap sebagai seorang sahabat karena hidup di zaman Nabi. Ketika Nabi berada di Madinah, apa yang terjadi ketika dia keluar daripada Islam, dia kemudian berbalik menyerang Islam. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa orang murtad itu boleh diperangi ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sekarang jangan. Lukman Sardi habis mempermainkan menjadi aktor sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dia aktorkan adalah film seorang tokoh Muhammadiyah, nama dia Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keluar daripada film tersebut, selesai dia main film tersebut, dia keluar daripada Islam, murtad langsung. Apa yang terjadi ketika dia murtad daripada itu? Kemudian sebagian dia pernah melakukan penjelekan terhadap agama Islam. Termasuk Saifuddin, Lukman Saifuddin, kalau saya tak salah itu. Keluar daripada Islam, dia jelek-jelekkan Islam. Ada seorang wanita mengaku bisa mengerti baca Quran. Bahkan sudah mendalami Al-Quran. Satu ketika dia keluar daripada Islam. Apa kata dia? Dia serang Islam kembali. Ketika dia diminta untuk berpidato, dia sampaikan, dia serang. Wah, ternyata Islam itu penipu. Muhammad itu buta, orang buta kok dijadikan panutan. Al-Quran itu tidak jelas. Porno betul. Diserang kita. Itu alasan kenapa orang murtad itu boleh dibunuh.
Yang pertama. Yang kedua, membunuh orang yang tadi Bapak Ibu yang membunuh kita. Artinya ketika kita mempertahankan harga diri kita, itu boleh Bapak Ibu. Boleh dalam perang sama. Yang ketiga dalam perang. Nah, itu boleh kita membunuh. Tapi di luar itu kita tak boleh bunuh Pak. Di luar itu kita tak boleh bunuh. Apalagi dengan sengaja. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini pembunuhan itu ada dua macam. Pembunuhan secara fisik yang jelas. Membunuh dengan cara pakai pedang, pakai tembakan dan lain sebagainya. Ada yang kedua Bapak Ibu. Ini yang paling berbahaya. Yang kedua ini. Namanya pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter ini lebih berbahaya daripada membunuh langsung. Kalau dibunuh langsung mati selesai Pak. Selesai. Paling masuk penjara. Tapi kalau pembunuhan karakter dibuatnya malu orang tersebut. Pada akhirnya aku kan tak membunuh, dia bunuh diri sendiri. Iya, penyebab dia bunuh diri itu apa? Ada penyebabnya, ada. Dibuli, dicaci, dimaki, dikucilkan. Habis Pak. Naik ke atas gunung, lompat dia ke bawah. Bunuh diri dia. Itu kan tak salah aku. Salah dia kenapa dia jelek. Itu masalah tuh Pak. Ini pembunuhan karakter Pak. Kita ambil contoh. Yang paling sederhana Bapak Ibu. Ini kasus nyata. Beberapa tahun yang lalu. Seorang pemuda datang ke rumah Bapak Ibu. Dia habis pinjam online. Pinjaman online. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia tak mampu mengembalikan pinjaman online tadi, salah memang. Yang namanya pinjaman harus dikembalikan. Yang menjadi masalah bukan itu. Ketika dia tak sanggup mengembalikan, tidak tahu dari mana data dia dapat. Wallahu alam. Apakah itu ada orang-orang tertentu yang memang sengaja mencari data dia, disebarkan data dia, dibuat orang lain itu tidak percaya terhadap dia, disebarlah video-video dia, disebar foto dia, tidak pakai baju, sedang berhubungan badan dengan wanita. Itu videonya memang editan. Tapi Bapak Ibu, itu pembunuhan karakter. Hanya tak bisa membayar pihak-pihak tertentu, maka Bapak Ibu hati-hati yang pinjam online ini, hati-hati betul. Itu kemudian data itu dibocorkan. Dibocorkan kemudian di-share di mana? Di-share di WhatsApp, di-share di Facebook, di-share di media sosial. Di mana-mana di-share. Pemuda ini tidak mau bayar hutang. Itu sampai Pak ke HP kita. Orang-orang yang tak kenal pun sampai. Dilihat kontak-kontak dia. Ini apa namanya? Hacker ya, yang main tuh hacker-hacker. Dilihat. Masalahnya adalah foto yang disebarkan itu meskipun pada hakikatnya tidak benar. Dia tidak pakai baju. Kemudian apalagi perempuan dibuatnya mohon maaf tanpa busana. Pokoknya dibuatnya sedemikian jeleknya. Akhirnya apa? Mental kita kena Pak. Mental kena. Akhirnya apa kata laki-laki tersebut? Selama 2 bulan dia tak bisa keluar, tak berani keluar dari rumah. Setiap keluar rumah ada orang yang orang tak mau lagi berkawan. Karena apa? Karena kasus tadi. Dibuat. Itu namanya, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau ada sesuatu yang masuk ke HP kita terkait orang lain, tolong itu jangan cepat-cepat diterima. Kalau bisa langsung dihapus saja. Tak perlu kita yang nyebarkan. Kalau kita yang nyebarkan kita nambah dosa itu namanya. Udah kita tidak tahu, kemudian kita ikut sebarkan, kita nambah dosa. Ini masalahnya Bapak Ibu. Nah sekarang ada pembunuhan karakter yang paling mudah. Yang paling nampak sekarang ini begini Bapak Ibu. Maka saya katakan Bapak Ibu dalam beberapa pertemuan itu saya sampaikan. Hari ini terlalu mudah bagi orang melakukan pembunuhan karakter. Terlalu mudah untuk melakukan pembunuhan karakter. Kita ambil contoh. Ada seorang pemuda misalkan tak suka dengan dengan imam masjid misalkan. Dijelek-jelekkannya imam masjid tadi, bukan hanya sekedar itu, diisukanlah apa ABC. Misalkan imam masjid ini sedang berdiri dengan seorang perempuan misal. Padahal dalam konteks perempuan itu mungkin bertanya kepada imam masjid tadi. Difoto. Ini karena tak suka tadi nih, difoto, disebarkan. Ini sudah berzina katanya. Berzina. Bapak Ibu tahu siapa yang saya sebutkan tadi? Karakter ini pernah terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Abu Ubaid bin Salul. Siapa dia Bapak Ibu? Siti Aisyah. Turun surat An-Nur ayat 1 sampai 9. Itu yang difitnah siapa? Pembunuhan karakter siapa? Istri Nabi. Nabi
ketika itu tak bisa berbuat apa-apa. Apa kata Umar bin Khattab? Perintahkan aku bunuh. Abu Ubaid bin Salul itu kita potong kepalanya sekarang. Apa jawaban Nabi? Kau mau orang-orang lain melihat bahwa Nabi membunuh sahabat dia sendiri? Begitu munafiknya dia, Abu Ubaid bin Salul tadi, masih dikatakan oleh Nabi sahabat. Dan kejadian itu hari ini kita temukan Bapak Ibu. Kaum munafik itu banyak Bapak Ibu, banyak. Bahkan kadang-kadang dari teman kita Pak. Berkawan lama tiba-tiba mohon maaf, berkawan lama tiba-tiba awak pun yang dimakan. Nah, ini masalah nih Bapak Ibu. Di-share lah video tadi. Padahal Pak Imam tadi cuma berdiskusi. Ibu tuh mungkin bertanya di foto. Imam berselingkuh karena kebencian. Karena kebencian. Atau ada karena yang lain? Ada. Mungkin karena urusan-urusan dunia. Karena urusan politik. Karena urusan kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Lebih berbahaya Bapak Ibu. Kita ambil contoh yang lain. Seorang anggota dewan bunuh diri gara-gara difitnah berselingkuh, kemudian rumah tangganya hancur, kemudian terjerat kasus, dibuatlah skandal, dibuatlah kasus-kasus karena kebencian tadi, akhirnya pun terjadi stres Pak, stresnya Pak, gila. Anggota dewan Pak, bayangkan, berat Bapak Ibu. Anak-anak zaman sekarang dibully, tidak mau masuk sekolah lagi. Apa jawabannya? Aku dibully terus di sana. Pembunuhan karakter itu jauh lebih berbahaya. Kalau bunuh begitu di tempat mati selesai urusan Pak. Tapi kalau pembunuhan karakter itu ketika dibunuh itu tidak langsung mati. Artinya apa? Membunuh secara perlahan. Itu lebih berat Pak. Bahkan ketika dibawa ke seorang psikolog, apa jawaban psikolog tuh? Paling tidak anak ini harus dilakukan terapi psikologi. Coba bayangkan tuh. Terapi psikologi. Sebulan tak mempan, 2 bulan tak mempan, 3 bulan stres anaknya bunuh diri dia. Ini kasus-kasus nih. Beberapa bulan yang lalu ada seorang mahasiswa karena tekanan batin di sekolah dia diejek, di rumah dia tidak disukai oleh orang tua dia. Ini dalam tulisan surat dia, lompat dari lantai 10 kalau tak salah, lompat dari lantai 10 kemudian mati. Dalam tulisannya ya Pak ya, dalam suratnya yang dia tinggalkan. Terlalu banyak beban hidup yang kuterima gitu ya. Orang-orang sekelilingku pun tak pernah mau perhatian terhadap diriku. Tidak ada lagi gunanya aku hidup gitu ya. Mati, lompat. Makanya jangan salah Pak, masalah bully itu berbahaya. Bully itu berbahaya, sangat berbahaya sekali. Nah, itu pembunuhan. Nah, pembunuhan karakter seperti ini Bapak Ibu jauh lebih berbahaya ketimbang dibunuh secara langsung. Dan itu lebih menyakitkan Bapak Ibu. Dan itu yang diancam oleh Allah. Itu juga diancam oleh Allah. Maka jangan pernah, kita tak boleh. Maka ini alasan Allah kenapa wala tanabazu bil alqab. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Ini alasan Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil nama kawan-kawan kalian dengan panggilan yang enggak benar. Itu alasannya. Karena itu masuk dalam kategori bully. Nama sebaik-baiknya Luqmanul Hakim. Kem. Mana Kem? Bisa. Itu masih mending Pak. Masih mending. Namanya Muhammad Ridwan. Ucup, kuncup nih. Lain arti Pak. Baik, kembali kepada poin kita tadi. Kata Allah, boleh kita membunuh tapi pada yang dibenarkan. Illa bil haq. Illa bil haq itu artinya adalah pada sesuatu yang dibenarkan. Kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi menjelaskan pada ayat tersebut, kata Imam Syamsuddin dalam kitabnya Al-Kabair tadi, kata Imam Syamsuddin itu ada poin-poin tertentu dan ada syarat-syarat tertentu untuk boleh membunuh. Makanya Bapak Ibu, ketika hukum kisos terjadi di Jeddah ada namanya Masjid Kisos. Di Jeddah namanya masjid, sekarang tak berlaku lagi Pak. Dulu aja yang berlaku, sekarang tak berlaku. 2010 masih berlaku. Di Masjid Kisos itu Bapak Ibu setiap hari Jumat kita akan melihat darah mengalir. Nah, yang kasusnya pembunuhan maka dibunuh. Tapi sebelum dibunuh Bapak Ibu dia ditanya dulu. Ini tidak semena-mena main bunuh begitu saja. Kalau sudah benar-benar banyak yang dilakukan pembunuhannya dan sengaja tidak motifnya betul-betul ini, maka baru dibunuh. Baru dia dibunuh. Sama pemotongan tangan juga begitu dan lain sebagainya. Baik. Kemudian Allah katakan dalam surat yang lain, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala
Ini kalimatnya sejalan dengan apa yang kita sampaikan. Apa kata Allah? Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'ah wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'ah. Allah peringatkan Bani Israel. Kenapa kok Bani Israel yang diperingatkan oleh Allah dalam ayat ini? Secara khusus Bani Israel, secara umum kita semua. Kenapa kok Bani Israel? Bapak Ibu tak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu dah lihat apa yang mereka lakukan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak pentingnya nyawa kita nih bagi Yahudi? Enggak ada, Pak. Yahudi itu, Amerika itu sekarang yang naik siapa? Siapa presiden terpilihnya? Donald Trump. Donald Trump itu manusia paling benci dengan Islam. Manusia yang paling benci dengan Islam itu Donald Trump hari ini. Apa yang sekarang terjadi? Paling bersahabat dengan Israel. Dan tujuan dia cuma satu ketika jadi presiden. Di antara tujuan-tujuan yang lain, yang paling kita kenal adalah bagaimana memperjuangkan Israel. Bagi mereka, membunuh jiwa manusia itu biasa. Dan hal yang biasa. Bapak Ibu saya kasih tahu, ada namanya John F. Kennedy. Tahu John F. Kennedy Bapak Ibu ya? Presiden Amerika yang dibunuh. Ingat kalimatnya, harus ada tambahannya, yang dibunuh. Pulang dari Indonesia, dalam isu terbarunya mereka adalah meminjam duit kepada Soekarno agar bisa lepas dari kongkongan Yahudi. Sampai ke Amerika dijemput oleh ajudannya. Tak balik-balik setelah itu. Israel begitu Pak, Yahudi itu begitu Pak. Membunuh jiwa manusia itu adalah sebuah keharusan yang bertentangan dengan mereka. Yahudi dan Israel tak pandang agama, mau Islam ke Anda, Kristen ke Anda, Buddha atau Hindu, tidak pandang agama. Yang melawan kepada mereka, bunuh. Karena tujuan Israel itu cuma satu, agama nenek moyang mereka. Namanya Abrahamic religion. Namanya agama Ibrahim. Jadi membunuh orang itu biasa. Dan itu tidak ada namanya rasa simpati, itu tidak ada. Antipati itu tidak ada Bapak Ibu. Bunuh aja, tembak di tempat, mau terserah, mau gimana terserah. Jadi itu lebih berbahaya juga, parah itu. Makanya Bani Israel itu memang sangat diancam oleh Allah. Bani Israel ini manusia pembangkang, manusia pelawan. Pokoknya lengkap. Sifat buruk ada pada Bani Israel, tapi sifat yang baik juga ada pada dia. Wa anna faddaltukum 'alal alamin, kata Allah, aku lebihkan kau daripada yang lain, kata Allah. Itu Bani Israel juga. Karena Bani Israel ini Bapak Ibu dari keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Nama lain daripada Ya'qub itu adalah Israel. Jadi nama lain daripada Nabi Ya'qub, nama lainnya adalah Israel. Jadi Israel itu sebenarnya nama lain daripada Nabi Ya'qub alaihi salam. Yang dulu, Israel yang sekarang itu bukan pengkhianat. Israel yang sekarang itu pengkhianat. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau membunuh? Kira-kira masih mau menyebarkan video-video yang tak benar? Masih mau menyebarkan berita-berita yang tak benar? Masih mau duduk bersama orang-orang kaum munafik yang suka menyebarkan fitnah? Sama Bapak Ibu. Orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang tukang fitnah, yang suka menyebarkan isu-isu tidak benar, yang suka merusak, yang suka membuat propaganda, itu adalah pembunuhan-pembunuhan karakter. Kalau kita duduk bersama mereka, kata Allah di dalam Al-Quran, Anda sama dengan mereka. Idzan antum mithluhum, kata Allah. Fatara khalqan kathiran minad dalal yadkhuluna fis sihr. Ada kalimat selanjutnya Bapak Ibu, dosa besar yang ketiga. Qatlun nafs itu yang kedua. Sekarang ada dosa besar yang ketiga. Namanya sihir. Apa namanya Bapak Ibu? Sihir. Apa kata Syekh Samsuddin Az-Zahabi? Li'anna sahir la budda an yukfar. Artinya apa? Wa qala Allah Ta'ala walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Kemudian kata Imam Samsuddin, fatara khalqan kathiran minad dalal yadkhuluna fis sihri wa yazunnunahu haraman faqat wa ma yash'uruna annahu al-kufra. Fayadkhuluna fi ta'limi simiyah. Ini ada salah satu bentuk. Wa amaluha wa hiya mahaddus sihr wa fi 'aqdir rajul an zaujati wa huwa sihr. Jadi Bapak Ibu, dosa yang ketiga, dosa besar yang ketiga kata Imam Samsuddin Az-Zahabi dalam kitab dia adalah sihir.
Sihir ini menipu, bahasa sederhananya menipu, manipulasi. Seorang laki-laki yang lisan dia bisa berbicara manis di hadapan istrinya, yang membuat istri dia tertipu dengan manisnya lisan dia, sihir. Hati-hati suami-suami yang pandai berbicara di hadapan istrinya, itu namanya sihir. Ini bahasanya begitu dalam kitabnya. Wa fi 'aqdir rajul an zaujatihi wa huwa sihr. Artinya gini, sekalipun lisan yang berbicara itu mampu memanipulasi, yang disampaikan dia tak benar, tapi seolah-olah benar, itu namanya sihir namanya itu. Yang disampaikan ini sebenarnya nggak benar, tapi dibuat seolah-olah benar. Jadi bahasa sederhananya begini. Bang Bembeng berbicara kepada Ardi, seolah-olah meyakinkan apa yang dia bicarakan itu benar gitu. Padahal itu tidak ada benarnya, itu sihir namanya. Percaya pula Ardi kepada lisannya tadi kan, itu namanya sihir juga. Berarti apa bahasa lainnya itu? Manipulasi lisan tadi apa namanya? Pokoknya manis di lidah lah kalau gitu. Lidah dia manis sekali, pandai kali dia berucap. Itu namanya pandai berucap. Padahal itu dalam bahasa lain disebut dengan itu juga sihir. Meskipun yang dimaksud oleh agama adalah sihir itu bermain dengan setan. Ada campur tangan setan. Orang sakit bisa langsung sembuh, dikatakan sihir. Misal, Bapak Ibu datang ke dukun, minum air nih, langsung sembuh dia, pasti sihir. Tertipu dia dengan dosa yang tertipu dengan setan-setan yang ada di belakang. Jangan ada tersinggung Bapak Ibu ya. Ini agak berat ini gara-gara kasus inilah kami nih. Ada kemarin kami sampaikan masalah kasus ini, sihir ini, wah itu banyak yang menghujat. Kami tidak begitu, wah ini katanya. Padahal awak dulu sempat nuntut ilmu hitam, ilmu putih ya. Jadi ilmu hitam, ilmu putih itu sama-sama pakai setannya Pak. Mau putih kayak mau hitam kayak sama lah, ada setan itu. Tapi kan kami nuntut ilmu putih aja Ustaz. Iya, mau ilmu putih kayak mau ilmu hitam ada setannya. Ilmu putih dituntut cuman pakai ini aja Ustaz. Kami cuman puasa muti aja. Tahu Bapak Ibu puasa muti orang Jawa pasti tahu. Puasa muti itu makan nasi putih, minum air putih. Selama 40 hari apa ilmu yang dituntut? Nah, nanti dikasih tahu. Ilmu yang dituntut misalkan ilmu Hanoman. Hanoman itu bisa lompat Pak dari sini bisa sampai ke sana langsung. Itu namanya ilmu Hanoman. Ilmu kebal, ilmu pelet. Nah, itu banyak tuh. Kalau mau menuntut ilmu pelet silahkan lah. Dulu waktu di Banyuwangi begitu Pak. Nah, tersebutlah nama kota lagi. Jadi dulu waktu saya sekolah itu di Jawa Timur itu begitu. Jadi kita temukan ada orang-orang yang nuntut ilmu hitam. Kata mereka bukan ilmu hitam tuh, itu ilmu putih gitu. Tak sama ilmu hitam dan ilmu putih tak sama. Yang nuntut ilmu, apapun ilmu yang dituntut untuk mendapatkan keajaiban pada diri kita, itu mesti pakai setan. Iblis, jin, hantu belau. Tidak ada Bapak Ibu. Kenapa? Alasannya pakai bismillah sekalipun dibalut dengan bismillah. Ibnu Muljam, tahu Bapak Ibu Ibnu Muljam? Tahu ya? Siapa Bapak Ibu Ibnu Muljam? Pembunuh siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Itu pakai bismillah itu. Tahu Bapak Ibu pembunuh Utsman bin Affan? Pakai Allahu Akbar itu. Tahu pembunuh Al-Husain? Yang memenggal kepala Al-Husain itu membunuhnya itu pakai takbir Pak. Allahu Akbar. Bahagia dia membunuh kepala cucu Nabi itu. Bahagia hati dia ketika dia memenggal kepala Nabi dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Kaum munafik itu, orang-orang khawarij itu pakai bismillah, pakai Allahu Akbar. Makanya tidak bisa Bapak Ibu, hati-hati. Yang bermain dengan setan, orang yang bermain dengan sihir, itu mesti ada setannya. Orang yang bermain dengan setan, tunggu. Setan tuh pasti minta tumbal. Ya. Nih Bapak Ibu-ibu yang tua-tua, kami dulu nih Ustaz pengen untuk kekebalan diri. Zaman dulu kan. Sekarang kan tak perlu lagi. Tobat. Ruqyah 3 kali minimal. Ruqyah tuh. Cari yang ruqyah yang syariah betul. Biar sekalian iblis-iblis dalam tuh kabur sekali. Nanti matinya susah. Orang yang ditanam dalam diri dia ada iblisnya, ada jinnya, itu matinya susah.
Kalau tak mau mati tersiksa, keluarkan. Berhenti bermain dengan hal-hal demikian. Karamah itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bukan tak solat. Orang yang solat, orang yang rajin zikir. Aku pengen berjalan di atas air, Ustaz. Setan pun bisa, jin pun bisa. Tapi si anu itu, Ustaz, memang solatnya agak jarang sedikit. Kami tak pernah nampak di masjid. Tapi ketika dia nunjuk langit itu bismillah, hujan kata dia. Pakai bismillah pula. Itu dia tuh. Yang suka mengintip itu jin-jin itulah. Jadi jin-jin itu suka mengintip rahasia langit. Jadi Bapak Ibu ya, ini bukan bahasa saya Bapak Ibu. Begitu kata para ulama yang suka ngintip itu, ngintil itu, ngintip rahasia langit itu ya jin-jin tadi, jin dan iblis tadi. Dan nanti jin dan iblis ini dia turun ke bawah, dia ceritakan kepada manusia, orang-orang yang memang bekerja sama dengan mereka. Artinya ada terbangun kontrak kerja. Jadi tahu Bapak Ibu kontrak kerja ya, ajudan baru namanya. Jadi ajudannya itu iblis dan jin. Jadi kalau ada ajudan yang suka ngintil namanya iblis, jin, setan. Itu yang tukang bocorkan rahasia tadi. Sehingga ada manusia yang tahu Pusat. Ada kata manusia itu besok si anu itu akan mati. Ternyata betul Pusat, besok si anu itu mati. Langsung orang percaya. Ada yang begitu Bapak Ibu. Sholatnya biasa aja. Zikir tak pernah, sedekah apa tak lagi, dengan masyarakat biasa aja, tak ada kelebihan. Tapi tiba-tiba dia tahu Pusat, mati orang itu kapan nih? La ilaha illallah. Berarti ada Bapak Ibu kembali kita pada poin. Ponari, tahu ponari Bapak Ibu ya? Itu kalau saya katakan sihir itu Bapak Ibu. Apa maksudnya sihir? Dengan batu manusia terpedaya. Batu. Bisa ngantrinya panjangnya minta ampun, berjam-jam orang ngantri demi air itu. Karena hari ini manusia begitu. Pengen cepat kaya, pengen cepat. Pokoknya semuanya serba instan. Kalau ada hari ini Bapak Ibu, obat dengan dosis tinggi. Yang dia sakit jantung langsung sembuh minum obat itu. Saya yakin mau orang minum itu. Bayangkan. Makanya Bapak Ibu mohon maaf. Ponari itu laku. Batu ponari itu laku. Dicemplungin batu itu dalam air. Besok kalau mau ke itu datang ke rumah saya. Banyak batu kerikil depan rumah. Ini Bapak Ibu, mohon maaf. Tipe karakter manusia yang harus kita pahami. Allah dah kata, beribadahlah, kunci ketakwaan. Kesehatan itu bisa diberikan dari situ. Kita tak yakin. Baca air putih dengan bismillah seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu obat. Kurma, zam-zam, madu. Disebutkan oleh Nabi semua di dalam. Buah tit. Ada semua. Itu yang sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kita tak pernah makan. Justru ada batu yang tak bisa dimakan. Bisa dicemplungkan dalam air. Bisa diminum. Sihir. Sihir mata. Paham Bapak Ibu ya? Yang kedua, ada dukun. Bisa mengeluarkan uang dari baju dia. Siapa namanya? Iku ambil baju, kursinya bagus. Kayak kursi-kursi pangeran gitu. Diambilnya baju dari dalam di baju ini, keluarkan duit. Masuk. Siapa namanya Bapak Ibu? Pasti lupa Bapak Ibu kan? Sama saya lupa juga namanya. Dimas Kanjeng. Coba bayangkan. Uniknya lagi, yang percaya dengan begitu tuh banyak. Yang bergelar profesor lah, yang doktor lah. Bapak Ibu coba bayangkan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jangan tersinggung. Di kampung ini ada orang pintar. Tiba-tiba ada orang sakit, tangan patah, datang ke dukun tadi. Cuman dipegang sama dukunnya sembuh. Dah. Sholat ke masjid tidak. Zakat tidak. Sedekah jarang. Ataupun mungkin tak pernah. Dengan masyarakat tidak terlalu baik, biasa-biasa saja. Kira-kira. Ini kira-kira saja. Dia bermain dengan setan apa tidak? Sini Ustaz. Ustaz, di situ tuh Ustaz, cuman sekali sentuh sembuh langsung. 5 menit. Kira-kira ada orang patah kaki, patah tangan, langsung ke sana enggak? Sekalipun tak pernah sholat, mesti orang datang. Kenapa? Pengen cepat hidayah. Tahu hidayah Bapak Ibu?
Yang datang bukan sedikit itu ke hotel tuh kan. Saya tak katakan itu sesat. Saya tak katakan sesat. Yang ingin saya katakan, berhati-hatilah dengan perdukunan ini. Ada obat-obat tradisional yang memang mampu menyembuhkan tuh ada. Yang memang, kita ambil contoh jahe. Kita ambil contoh daun-daun keladi. Bukan laki-laki keladi ya Bapak Ibu ya, daun keladi. Kemudian ada daun apa namanya? Binahong. Dan itu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ini bukan masalah iblis jin setan. Setiap ciptaan Allah itu mesti ada khasiatnya. Tapi yang harus kita pelajari, yang harus kita ambil, sesuatu yang menjadi sebuah tradisional itu boleh dipakai tapi tak boleh diyakini penyembuh. Itu yang menjadi masalah. Sehingga kontroversi Ida Daya itu sampai ditanyakan oleh kepada Majelis Ulama Indonesia, apa jawabannya? Berobat dengan obat tradisional tidak disalahkan, hanya saja yang diperkuat akidah dia. Yang menyembuhkan itu bukan obat. Nah, jadi yang menjadi masalah itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengerti orang nih tak sholat, dia pengobatan dia ada sesuatu yang kita ragukan. Sudah sadar kita dengan keraguan itu, jangan datang. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jangan datang. Kenapa demikian? Itu bakal merusak akidah kita. Bakal merusak keimanan kita. Ini yang paling sederhana lagi Bapak Ibu. Tadi aku minum paratusin, hilang langsung flu aku. Kalau bukan karena paratusin tadi, tak hilang-hilang kayaknya. Itu sama tuh Bapak Ibu. Sama. Itu kita sudah berlebihan kepada obatan. Sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Artinya apa? Salah satu programnya setan mengajak manusia kepada kesesatan dengan cara sihir. Manipulasi mata, manipulasi keimanan. Sekalipun yang melakukan dengan bismillah, sekalipun yang melakukan dengan Allahu Akbar, sekalipun yang dia bacakan ayat kursi atau ayat-ayat yang lain. Sampai di sini paham ya? Jangan tertipu dengan itu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, kata Allah. Sekalipun seorang suami bisa meyakinkan lisan, bisa meyakinkan istri dia dengan manipulasi lisan dia, itu juga sekecil itu pun juga dianggap sihir gitu. Tak akan mendatangkan manfaat. Wa ma yanfa'uhum. Tapi sebaliknya yadurruhum, justru membuat apa Bapak Ibu? Berbahaya, mendatangkan mudarat kepada kita. Seorang pemuda ditanam dalam diri dia jin. Dia pakai ilmu-ilmu begitu. Mati dia Bapak Ibu, mati muda pemuda tersebut. Tinggal istri dia, setiap malam istri dia berhubungan dengan jin tersebut. Ini cerita nyata. Setiap malam perempuan itu melihat laki-laki seperti suami dia. Padahal suami dia sudah meninggal, sudah mati. Setelah 1 bulan baru dia sadar bahwa suami dia sudah mati. Berarti selama ini dia berhubungan dengan siapa? Gunderwo gitu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Baik. Apa ancaman bagi orang-orang yang melakukan sihir? Orang yang bermain dengan sihir kafir. Orang percaya dengan dukun kafir. Man ata kahinan
fatasaddaqa bima qala faqad kafara. Orang yang datang kepada dukun yang bermain dengan jin, iblis, setan, hantu belau, yang kemudian orang tersebut percaya dengan perbuatan demikian dan meyakini dan mengimani, faqad kafara, dia telah melakukan perbuatan kufur, terjerumus, rusak akidah dia, rusak agama dia, rusak syahadat dia, batal syahadat dia, batal agama dia, batal akidah dia, batal iman dia. Artinya apa Bapak Ibu? Dia tak keluar daripada Islam, tapi perbuatan dia sama seperti orang yang keluar daripada Islam, kufur. Hati-hati Bapak Ibu. Maka yang harus kita perkuat hari ini adalah bagaimana kita membentengi iman kita, akidah kita diperkuat agar kita bisa selamat. Mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya praktik-praktik perdukunan itu cukup laris. Cukup laris. Kenapa? Karena mohon maaf, orang pintar itu juga laris, dukun juga laris. Kenapa? Karena terlalu banyak manusia yang hari ini instan, pengen cepat kaya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sampai orang-orang kalau haus kekuasaan jabatan, dicarinya dukun tuh Pak. Tolong si anu yang duduk di situ tuh. Nah, tolong kau sihir-sihir sedikit. Akhirnya mati si anu tadi Pak, naik dia. Nah, begitulah bahasanya Pak, saking hausnya kekuasaan. Banyak Bapak Ibu, tidak hanya itu, semua akan mereka lakukan demi kepentingan dunia. Dan hati-hati Bapak Ibu, berkaitan dengan sihir ini, orang-orang yang datang kemudian meminta jimat, dia pakai jimat, dia gantung, oh itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Jamaah haji Indonesia tahun 2010 datang ke Saudi, diambilnya kain Ka'bah, dipotongnya sebelum kain Ka'bah itu dicuci, dipotongnya, dimasukkannya jadi jimat. Pergi dia ke Musdalifah, diambilnya batu, batu untuk lempar jumroh, lempar setan tadi, diambilnya kemudian dimasukkannya jadi jimat. Biar apa? Biar laku warung aku katanya. Makanya kerjaan Dr. Jun Pangmil itu makin nambah aja itu. Merukiah semua toko-toko yang ada di Pekanbaru. Kerjaannya cuma merukiah toko. Saya saking banyak toko-toko di Pekanbaru ini bermain dengan jin setan agar laku, agar punya orang tak laku dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Sampai kita pada sihir, insya Allah kalau Allah izinkan ketemu lagi di bulan yang akan datang, kita akan bahas tarkus salah. Ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak ada yang main-main dengan dukun kan? Aman Bu? Dukun pun kami tak tahu Ustaz apa. Apa Bapak aman Pak? Yang tutu, ini agak kurang aman sedikit tempatnya. Amalan insya Allah. Apa Pak? Alam? Oh alam dukun. Baik, Masya Allah. Ya alam dukun itu lagu tuh Pak. Masya Allah. Saya kira itu saja kalau tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.